Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rafona, mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Pengantar Advokasi dalam Agribisnis. Materi ini membahas tentang pengertian advokasi, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, peran advokasi bagi petani dan pelaku usaha, serta perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Advokasi merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia agribisnis karena sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, akses pasar, kesejahteraan petani, perlindungan hak-hak petani, serta keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai advokasi sangat diperlukan agar setiap pelaku. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai definisi advokasi. Secara umum, advokasi adalah serangkaian tindakan strategi yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor agribisnis, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Artinya, advokasi bukan hanya menyampaikan keluhan atau kritik kepada pemerintah, tetapi juga memberikan solusi agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Advokasi dilakukan secara terencana dengan melibatkan berbagai pihak seperti kelompok tani, koperasi, organisasi, masyarakat, akademis maupun lembaga pemerintah. Nah, sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi karena jumlahnya terbatas atau didistribusinya tidak merata, kelompok tani dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui organisasi petani. Dengan adanya advokasi tersebut, pemerintah dapat mengeluasi kebijakan penyaluran pupuk agar lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah kita memahami pengertian advokasi secara umum, selanjutnya kita akan membahas definisi advokasi menurut para ahli. Menurut Petersel pada tahun 2003, advokasi merupakan suatu proses bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial dan positif. Sementara itu, menurut World Bank pada tahun 2005, advokasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan praktik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa advokasi bukan sekedar menyampaikan pendapat, tetapi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana agar menghasilkan perubahan yang lebih baik melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam bidang agribisnis, perubahan tersebut dapat berupa peningkatan bantuan kepada petani, pembangunan irigasi, penyediaan sarana produksi pertanian, perlindungan harga hasil panen, maupun peningkatan akses pasar sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Nah, selanjutnya setelah kita membahas pengertian advokasi serta definisi menurut para ahli, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Pembahasan ini penting karena setiap jenis advokasi memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, meskipun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku agribisnis dan mendukung pembangunan sektor pertanian. Dalam materi ini, terdapat 5 jenis advokasi dalam agribisnis, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Kelima jenis advokasi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi sehingga mampu menciptakan sistem agribisnis yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.
Sebelum membahas satu persatu, kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, petani sering menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya, harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan modal usaha, kesulitan memperoleh pupuk subsidi, kerusakan infrastruktur pertanian, hingga dampak perubahan iklim yang menyebabkan hasil panen menurun. Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak dapat diselesaikan oleh petani secara sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya advokasi agar aspirasi petani dapat didengar oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Melalui advokasi, petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan masukan, usulan, dan solusi yang dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian kebijakan maupun program pembangunan petani. Dengan demikian, advokasi menjadi salah satu cara menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya. Nah, jenis advokasi yang pertama adalah advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, penetapan harga komunitas, regulasi ekspor dan impor hasil pertanian, pengelolaan sumber daya alam maupun berbagai peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis. Advokasi kebijakan menjadi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, apabila pemerintah mengurangi kuota pupuk bersubsidi, maka biaya produksi petani akan meningkat. Sebaliknya, apabila pemerintah memberikan bantuan benih unggul, pupuk maupun alat pertanian, maka produktivitas petani dapat meningkat. Oleh karena itu, petani perlu memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Biasanya aspirasi tersebut disampaikan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapotan, koperasi pertanian maupun organisasi pertanian lainnya. Aspirasi yang disampaikan dapat berupa usaha peningkatan bantuan pertanian, perbaikan irigasi, pembangunan jalan menuju lahan pertanian, maupun penyederhanaan prosedur memperoleh bantuan pemerintah. Advokasi kebijakan juga bertujuan agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan. Hal ini penting karena pemerintah tidak selalu mengetahui seluruh permasalahan yang dihadapi petani. Dengan adanya komunikasi yang baik melalui proses advokasi, maka pemerintah dapat memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa daerah, banyak kelompok tani yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar sistem distribusi pupuk diperbaiki. Setelah dilakukan evaluasi, pemerintah melakukan berbagai perbaikan dalam sistem penyaluran pupuk sehingga distribusinya menjadi lebih tepat sasaran. Contoh tersebut menunjukkan bahwa advokasi kebijakan mampu memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan petani. Selain itu, advokasi kebijakan juga dapat dilakukan oleh perguruan tinggi melalui hasil penelitian. Misalnya, para peneliti menemukan bahwa suatu daerah memerlukan pembangunan sumber atau saluran irigasi baru karena sering mengalami kekeringan. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa advokasi kebijakan merupakan salah satu bentuk advokasi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan aturan dan kebijakan yang akan mempengaruhi kesejahteraan petani maupun berkembang sektor agribisnis secara keseluruhan. Setelah membahas advokasi kebijakan, selanjutnya kita akan membahas advokasi pasar. Advokasi pasar merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan pasar yang adil dan menguntungkan bagi petani maupun pelaku agribisnis. Advokasi ini berfokus pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan harga hasil pertanian, transparansi rantai pasok, akses pasar, hingga hubungan antara petani dengan pedagang, distributor maupun industri pengolahan. Kita semua mengetahui bahwa salah satu permasalahan terbesar yang sering dihadapi petani ini adalah harga hasil panen yang tidak stabil. Ketika hasil panen melimpah, harga seringkali turun drastis sehingga pendapatan petani menjadi sangat rendah.
Sebaliknya, ketika produksi menurun akibat cuaca atau serangan hama, harga di tingkat konsumen justru meningkat tajam. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran hasil pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, melalui advokasi pasar, petani dapat menyampaikan berbagai kendala mereka alami kepada pemerintah namun pihak-pihak yang berkaitan dengan pemasaran hasil pertanian. Tujuannya agar tercipta sistem pemasaran yang lebih transparan, lebih efisien, dan mampu memberikan keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pihak. Selain itu, advokasi pasar juga bertujuan meningkatkan posisi tawar petani. Selama ini masih banyak petani yang menjual hasil panennya kepada tengkulak karena membutuhkan uang secara cepat. Akibatnya harga yang diterima petani seringkali lebih rendah dibandingkan harga pasar. Apabila petani tergantung dalam koperasi atau kelompok tani yang kuat, mereka dapat menjual hasil panen secara bersama-sama dalam jumlah yang lebih besar. Cara ini membuat posisi tawar petani meningkat sehingga harga jual yang diperoleh menjadi lebih baik. Inilah salah satu manfaat nyata dari advokasi pasar. Advokasi pasar juga dapat dilakukan dengan membantu petani memperoleh akses ke pasar modern, supermarket, industri pengolahan, bahkan pasar ekspor. Dengan semakin banyak luasnya akses pasar, peluang memperoleh keuntungan juga akan lebih semakin besar. Di era digital seperti sekarang, advokasi pasar tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi informasi. Banyak petani mulai memasar produksi melalui media sosial maupun platform perdagangan yang digital sehingga mereka dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa bergantung pada perantaraan. Dengan demikian, advokasi pasar tidak hanya berbicara mengenai harga, tetapi juga mengenai bagaimana menciptakan sistem pemasaran yang memberikan manfaat bagi petani sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada advokasi hak, yang dimana advokasi hak merupakan upaya untuk memperjuangkan hak petani maupun pekerja petani. Hak tersebut meliputi hak atas tanah, hak memperoleh upah yang layak, hak mendapatkan perlindungan kerja, hak memperoleh finansialitas keselamatan kerja, serta hak memperoleh perlakuan yang adil selama menjalankan kegiatan pertanian. Mengapa advokasi hak sangat penting? Karena hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak petani. Misalnya masih terjadi konflik kepemilikan lahan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, kurangnya perlindungan bagi pekerja pertanian, maupun rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di beberapa sektor pertanian. Pada petani merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sangat besar dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dihormati dan dilindungi. Advokasi hak dilakukan agar setiap petani memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Melalui organisasi pertanian, koperasi maupun lembaga pendamping, berbagai permasalahan yang dihadapi petani dapat disampaikan kepada pemerintah untuk dicarikan solusi terbaik. Contohnya, apabila terdapat pekerja berkebunan yang belum memperoleh alat pelindung diri atau melakukan penyemprotan pestisida, maka organisasi pekerja dapat menyampaikan aspirasi kepada perusahaan agar seluruh pekerja memperoleh APD yang sesuai standar. Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk advokasi hak karena bertujuan melindungi keselamatan para pekerja. Selain itu, advokasi hak juga dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik lahan ketika terjadi sengketa antara masyarakat dengan pihak yang mengenai kepemilikan lahan pertanian. Proses advokasi dapat membantu mencari penyelesaian yang adil melalui jalur hukum maupun musyawarah. Dengan adanya advokasi hak, diharapkan setiap petani mampu petani dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai advokasi keberlanjutan. Advokasi berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong beberapa sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Advokasi ini mencakup berbagai isu seperti penggunaan pestisida yang bijaksana, konservasi tanah dan air, pengolahan limbah pertanian, serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya tantangan terbesar adalah perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, meningkat suhu udara, serta semakin sering dijadikan kencan alam menyebabkan produksi pertanian menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap pendapatan petani dan ketahanan pangan. Selain perubahan iklim, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan kimia secara terus-menerus dapat menurunkan kesuburan tanah, mencemari air, bahkan membahayakan kesehatan manusia apabila tidak digunakan sesuai aturan. Melalui advokasi keberlanjutan, berbagai pihak seperti pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, lembaga swada masyarakat maupun organisasi pertanian dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Advokasi ini juga mendorong petani agar menerapkan pentingnya budidaya yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT, penggunaan air secara efisien, serta penanaman tanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, pertanian berkelanjutan juga mampu meningkatkan daya saing produksi pertanian di Indonesia. Saat ini banyak negara tujuan ekspor yang lebih memilih produk pertanian yang diproduksi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, penerapan pertanian berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi alam, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Nah, jenis advokasi yang terakhir adalah advokasi konsumen. Advokasi konsumen merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kualitas keamanan pangan dan informasi produk pertanian yang mereka konsumsi. Sebagai konsumen, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, bergizi, dan berkualitas. Oleh karena itu, produsen memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan. Advokasi konsumen juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti dan memilih produk pertanian misalnya dengan memastikan tanggal kedaluarsaan, kondisi kemasan, label produksi, serta informasi mengenai kandungan produk yang akan dikonsumsi. Selain itu, advokasi konsumen juga mendorong produsen agar lebih menjaga kualitas hasil pertanian. Produk yang dipasarkan harus sesuai dengan standar mutu dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Di era modern seperti ini, konsumen juga semakin memperhatikan bagaimana suatu produk dihasilkan. Banyak konsumen yang mulai memilih produk organik atau produk yang diproduksi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, pelaku agribisnis perlu terus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar. Advokasi konsumen juga memiliki peran dalam pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap produk pertanian lokal. Ketika kualitas produk terjamin, konsumen akan lebih percaya dan lebih memilih membeli produk hasil pertanian dalam negeri. Hal tersebut dapat lebih tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani serta perkembangan sektor agribisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, advokasi konsumen bukan hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas hasil pertanian sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Tentu selanjutnya dari pertanian ke pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran penting advokasi dalam agribisnis dari petani ke pemerintah. Dalam kegiatan agribisnis, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena hampir seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian
ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan pupuk, pembangunan irigasi, bantuan alat, mesin, penyaluran benih unggul, penyuluhan, hingga kebijakan mengenai harga dan pemasaran hasil pertanian. Merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara petani dan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Advokasi menjadi sarana yang menghubungkan kedua pihak tersebut hingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, petani sering menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Misalnya, jalan menuju lahan pertanian mengalami kerusakan sehingga kendaraan pengangkut hasil panen sulit masuk ke lokasi. Akibatnya, biaya transportasi meningkat dan hasil panen terlambat sampai ke pasar. Permasalahan seperti ini terus membutuhkan campur tangan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Contohnya, contoh lainnya nih, ada ketika saluran irigasi mengalami kerusakan. Air yang seharusnya mengalir ke lahan pertanian menjadi tidak mencukupi sehingga tanah mengalami kekeringan. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, hasil panen akan menurun, bahkan bisa mengalami gagal panen. Dalam situasi seperti ini, petani dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau gaspodan, penyuluhan pertanian maupun dinas pertanian setempat. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika muncul masalah, tapi juga dapat dilakukan untuk mengusung program-program yang bermanfaat bagi petani. Misalnya, petani mengusulkan pelatihan penggunaan alat pertanian modern, pelatihan mengendalikan hama terpadu, pelatihan pemasaran digital, atau pelatihan pengolah hasil pertanian agar memiliki nilai tambah. Dengan adanya pelatihan tersebut, kemampuan petani akan meningkat sehingga produktivitas pendapatan mereka juga dapat bertambah. Selain itu, advokasi juga berperan dalam perjuangan bantuan sama produksi pertanian. Tidak semua petani memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membeli benih unggul, pupuk pestisida, ataupun alat pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah sering memberikan berbagai bentuk bantuan kepada petani. Namun, agar bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan komunikasi yang baik melalui proses advokasi. Melalui advokasi, petani dapat menjelaskan kondisi nyata yang mereka alami di lapangan. Misalnya, mereka membutuhkan pupuk dalam jumlah tertentu, memerlukan alat panen karena kekurangan tenaga kerja, ataupun membutuhkan pupuk untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau. Informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Advokasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Tidak semua kebijakan pemerintah selalu berjalan sesuai harapan. Adanya kalanya pelaksanaan suatu program masih mengalami berbagai kendala seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterlambatan penyaluran pupuk, atau prosedur administrasi yang terlalu rumit. Melalui advokasi, petani dapat memberikan masukan agar kebijakan tersebut diperbaiki hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Sebagai contoh, apabila penyaluran pupuk bersubsidi mengalami keterlambatan sehingga petani tidak dapat melakukan pemupukan tepat waktu, kelompok tani dapat menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah maupun dinas pertanian. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk dan mencari solusi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membantu pemerintah dalam memperbaiki perjalanan kepada masyarakat. Selain menyampaikan permasalahan, advokasi juga bertujuan membangun kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah. Hubungan yang baik akan menciptakan rasa saling percaya, sehingga berbagai program pembangunan pertanian dapat berjalan lebih efektif ketika pemerintah memperoleh informasi yang akurat dan petani
Kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Sebaliknya, ketika petani memperoleh informasi yang jelas dan pemerintah mereka akan lebih mudah memahami tujuan dari setiap program yang dilaksanakan. Dalam dunia agribisnis modern, pemerintah juga mendorong petani untuk memanfaatkan teknologi, meningkat kualitas produk, dan memperluas akses pasar. Semua program tersebut memerlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan petani. Oleh karena itu, advokasi menjadi salah satu sarana penting yang menyampaikan ide, saran, maupun kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran petani advokasi dalam agribisnis dan pasar ke pemerintah. Selain petani, pelaku agribisnis tingkat pasar seperti pedagang, distributor, koperasi, pengolahan hasil pertanian, ekspor, dan perusahaan agribisnis juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sektor pertanian. Mereka merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses pemasaran, pengolahan, distribusi, hingga penjualan produk pertanian kepada konsumen. Oleh karena itu, mereka juga memiliki berbagai kebutuhan dan permasalahan yang perlu disampaikan kepada pemerintah melalui proses advokasi. Dalam menjalankan usahanya, pelaku agribisnis sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam berubah regulasi perdagangan. Misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai ekspor atau impor yang satu kondisi pertanian. Kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan maupun melakukan pasar. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku agribisnis agar kebijakan yang ditetapkan tidak merugikan salah satu pihak. Advokasi dari pasar, pemerintah bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi pasar yang sebenarnya. Informasi tersebut sangat penting karena pemerintah memerlukan data yang akurat sebelum menetapkan suatu kebijakan, misalnya mengenai jumlah produksi suatu komunitas. Pemerintah pasar berkembang harga kualitas produk hingga penilaian proses distribusi. Setelah itu, pelaku pasar juga dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan infrastruktur yang mendukung kegiatan agribisnis. Sebagai contoh, perusahaan pengolahan hasil pertanian membutuhkan jalan yang baik agar proses pengangkutan bahan baku berjalan lancar. Distribusi juga membutuhkan pelabuhan, gudang, penyimpanan, dan sistem transportasi yang memadai. Apabila infrastruktur tersebut kurang, memahami biaya distribusi akan meningkat. Dampaknya, harga produksi menjadi lebih mahal dan daya saing produksi pertanian industri dapat menurun. Oleh karena itu, melalui advokasi, pelaku dapat mengusulkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga kegiatan agribisnis dapat berjalan dengan lancar. Selain persoalan infrastruktur, advokasi juga berkaitan dengan standar mutu produk pertanian. Saat ini banyak negara yang menetapkan standar kualitas tinggi terhadap produk impor. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, sertifikat pendampingan, maupun penerapan regulasi yang dapat meningkatkan mutu produk pertanian Indonesia. Adapun strategi berperan dalam meningkatkan daya saing sektor agribisnis Indonesia di pasar internasional melalui komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah. Berbagai kebijakan dapat dirancang untuk mendukung peningkatan ekspor, memperluas akses pasar luas negeri, serta meningkatkan kualitas produk pertanian Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, pelaku agribisnis juga dapat memberikan informasi mengenai perubahan kebutuhan konsumen. Misalnya saat ini permintaan terhadap produk organik semakin meningkat. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan program pengembangan pertanian agribisnis, pelatihan kepada petani maupun memberikan sertifikat produk organik. Hubungan yang baik antara pasar dan pemerintah akan memberikan manfaat bagi suatu pihak. Pemerintah memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, sedangkan pelaku usaha memperoleh dukungan berupa regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, advokasi dari pasar ke pemerintah bukan hanya bertujuan menyampaikan keluhan, tetapi juga membangun kerjasama dalam menciptakan sektor pertanian agribisnis yang lebih maju, lebih konsisten, dan mampu memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi dari pasar ke pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor agribisnis,
Melalui advokasi, pemerintah dapat memahami kebutuhan pelaku usaha, memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan distribusi hasil pertanian, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pada akhirnya, kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku pasar akan meningkatkan daya saing produksi pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, setelah membahas peran penting advokasi dalam agribisnis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Keempat istilah ini sering dianggap sama karena sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau mencapai tujuan tertentu. Namun sebenarnya masing-masing memiliki pengertian, tujuan, serta metode yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan di antara keempat konsep tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam praktiknya, advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi sering digunakan secara bersamaan. Sebagai contoh, ketika organisasi petani ingin memperjuangkan kebijakan mengenai pupuk, mereka dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memperoleh dukungan masyarakat. Mereka dapat melakukan kampanye. Setelah itu, mereka dapat melakukan lobby kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Jika masih terdapat perbedaan pendapat, maka dilakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa keempat kegiatan tersebut saling melengkapi tetapi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan yang paling mendesak terletak pada tujuan utamanya. Advokasi berfokus pada perubahan kebijakan atau praktik agar lebih berpihak kepada kelompok tertentu. Kampanye berfokus pada kepentingan kesederhanaan masyarakat terhadap suatu isu. Lobby dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan secara langsung, sedangkan negosiasi bertujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Pemahaman mengenai keempat konsep ini sangat penting bagi mahasiswa agribisnis karena dalam dunia kerja, nantinya kita akan sering berdampak dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan memahami kapan harus melakukan advokasi, kampanye, lobby, maupun negosiasi, maka penyelesaian suatu permasalahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai advokasi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam bidang agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, pelaku usaha pertanian, maupun masyarakat sebagai konsumen. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan, tetapi juga dapat dilakukan sebagai upaya mencegah agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Advokasi merupakan proses yang dilakukan secara terencana. Sebelum menyampaikan suatu usaha, pihak yang melakukan advokasi harus memiliki data, fakta, serta informasi yang akurat sehingga usulannya disampaikan dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, advokasi tidak hanya didasarkan pada pendapatan pribadi petani, tapi juga didukung oleh hasil penelitian, kondisi di lapangan, maupun kebutuhan masyarakat. Dalam dunia agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti kelompok tani, koperasi, asosiasi petani, akademis, penjualan pertanian, organisasi masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat. Semua pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan sektor petani agar memperoleh perhatian dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi, organisasi petani dapat mengumpulkan data mengenai jumlah petani dan yang terdampak kebutuhan pupuk setiap musim tanam serta dampak yang ditimbulkan terhadap produksi pertanian. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kebijakan distribusi pupuk. Selain itu, advokasi juga dapat dilakukan untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur pertanian,
Misalnya, petani mengusulkan pembangunan jalanan usaha tani karena kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya pengangkutan hasil panen menjadi lebih mahal. Dengan adanya data dan bukti lengkap, pemerintah akan lebih mudah memahami kondisi yang terjadi sehingga peluang usulan tersebut diterima menjadi lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kampanye. Kampanye merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kampanye biasanya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai bentuk komunikasi agar masyarakat memahami suatu isu, memberikan dukungan atau ikut berpartisipasi ke dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks agribisnis, kampanye sering digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pertanian, keamanan pangan, pelestarian lingkungan, maupun pentingnya mendukung produk pertanian lokal. Berbeda dengan advokasi yang lebih fokus pada perubahan kebijakan, kampanye lebih menekankan pada perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu. Oleh karena itu, sasaran utama kampanye adalah masyarakat luas. Harapannya, setelah masyarakat memahami suatu isu, mereka akan memberikan dukungan sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih mudah diwujudkan. Dalam dunia agribisnis, kampanye memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, pemerintah bersama Penyuluh Pertanian sering melakukan kampanye mengenai penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran. Kampanye ini bertujuan agar petani tidak menggunakan pupuk secara berlebihan karena selain meningkatkan biaya produksi, penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat merusak kesuburan tanah, mencemari lingkungan. Selain itu, kampanye juga sering dilakukan untuk mengajak masyarakat menciptakan produk pertanian lokal dengan membeli produk lokal. Masyarakat turut membantu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat perekonomian daerah. Kampanye seperti ini dapat dilakukan melalui media sosial, televisi, radio, seminar, pemeran pertanian maupun kegiatan penyuluhan di desa-desa. Contoh lainnya adalah kampanye mengenai keamanan pangan. Pemerintah bersama berbagai interaksi sering mengedukasi masyarakat agar lebih produksi pertanian akan dikonsumsi, memperhatikan kebersihan produk, serta memahami pentingnya membaca informasi pada kemasan. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen sehingga mereka dapat memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan. Di era digital saat ini, pelaksanaan kampanye menjadi lebih mudah karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi, maka media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang singkat dengan membuat video edukasi, infografi, maupun artikel sederhana. Informasi mengenai pertanian dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, agar kampanye berhasil, informasi yang disampaikan harus benar, mudah dipahami, dan didukung oleh data yang akurat. Kampanye juga harus dilakukan secara konsisten karena perubahan dilakukan masyarakat tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Dibutuhkan edukasi yang terus-menerus agar masyarakat benar-benar memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lobby. Lobby merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk mengaruhi perbuatan kebijakan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan kampanye yang ditujukan kepada masyarakat luas, lobby dilakukan secara langsung kepada individu atau kelompok yang mempunyai wewenang. Tujuan utama lobby adalah memperoleh dukungan atau memahami suatu keputusan melalui pendekatan yang persuasif, sopan, dan didasarkan pada fakta serta data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bidang agribisnis, lobby memiliki peranan yang sangat penting karena banyak kebijakan yang memengaruhi kehidupan petani maupun pelaku usaha. Petani ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu kelompok tani di koperasi asosiasi petani dapat mampu melakukan usaha perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah agar apresiasi yang mereka miliki dapat dipahami dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Lobby bukan berarti memaksa seorang untuk menerima suatu usulan. Sebaliknya, lobby merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara profesional dengan memberikan penjelasan, data, dan alasan yang logis mengenai suatu permasalahan. Melalui lobby, kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan menguntungkan semua pihak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi merupakan proses diskusi yang tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima menguntungkan semua pihak. Dalam dunia agribisnis, negosiasi merupakan hal yang sangat sering dilakukan karena hampir setiap kegiatan usaha memiliki kerjasama antara berbagai pihak seperti petani, pedagang, perusahaan, koperasi, pemerintah, maupun konsumen. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlihat dalam suatu kegiatan agribisnis memiliki kepentingan masing-masing. Petani menginginkan harga jual hasil panen yang lebih tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Di sisi lain, pedagang atau perusahaan tentu menginginkan harga lebih rendah agar dapat memperoleh keuntungan ketika produk dijual kembali. Melalui negosiasi, setelah belah pihak dapat saling menyampaikan pendapat, menjelaskan kebutuhan masing-masing, serta mencari solusi terbaik tanpa harus merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, negosiasi bukan bertujuan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam bidang agribisnis, negosiasi dapat dilakukan dalam berbagai situasi, misalnya ketika petani yang menjual hasil panen kepadanya pedagang atau perusahaan sebelumnya terjadi transaksi. Biasanya dilakukan pembahasan mengenai harga jual, produk, kualitas hasil panen, waktu pengiriman, hingga cara pembayaran semua produk tersebut. Negosiasi juga sering dilakukan antara pemerintah dan organisasi. Petani misalnya ketika pemerintah akan menerapkan kebijakan baru mengenai niaga suatu komunitas pertanian, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah dapat didiskusikan dengan perwakilan petani untuk mendengar masukan dan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi. Saya akan menjelaskan salah satu studi kasus yang berkaitan dengan advokasi dalam agribisnis. Studi kasus ini membahas mengenai advokasi petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Kasus ini dipilih karena sangat relevan dengan materi yang telah dipelajari, khususnya mengenai advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi dari petani kepada pemerintah, lobby, dan negosiasi. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Hampir seluruh komunitas pertanian seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, hingga kelapa sawit membutuhkan pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan program pupuk bersubsidi agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, dalam pelaksanaan masih sering terjadi berbagai permasalahan di beberapa daerah di Indonesia. Petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi meskipun mereka telah terdaftar sebagai penerimaan. Bahkan ada petani yang harus menunggu cukup lama atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal karena stok pupuk bersubsidi tidak tersedia. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak yang sangat besar terhadap kegiatan petani. Banyak petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai jadwal yang telah direncanakan, padahal waktu pemupukan sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Apabila pemupukan terlambat, maka pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal sehingga hasil panen dan dapat menurun. Permasalahan tersebut kemudian menjadi perhatian berbagai organisasi pertanian di Indonesia melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapotan, koperasi pertanian maupun organisasi pertanian lainnya.
Mereka mulai menyampaikan berbagai keluhan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam proses advokasi tersebut, petani tidak hanya menyampaikan keluhan, petani juga memberikan berbagai data mengenai kondisi yang mereka alami di lapangan. Misalnya, jumlah kebutuhan pupuk, luas lahan pertanian, jumlah petani yang belum memperoleh pupuk, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap hasil produksi. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, berbagai media massa juga mulai memberikan permasalahan tersebut sehingga masyarakat menjadi mengetahui kondisi yang sedang dialami petani. Permasalahan ini juga mendapat perhatian dari Obdumas Republik Indonesia yang melakukan penelusuran mengenai penyebab kelangkaan pupuk subsidi di sejumlah daerah. Obdumas menerima berbagai laporan dari masyarakat dan menemukan bahwa salah satu penyebabnya berkaitan dengan tata kelola distribusi, pendapatan pemerintah serta keterlambatan penyaluran pupuk kepada petani. Temuan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk berbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran. Melalui proses advokasi yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti evaluasi data penerimaan pupuk subsidi, penyempurnaan mekanisme distribusi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran pupuk dapat berjalan lebih baik. Walaupun berbagai tantangan masih ada, proses evakuasi tersebut menunjukkan bahwa suara petani dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan pertanian. Dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Advokasi tidak hanya berupa penyampaian keluhan, tetapi juga dilakukan dengan membawa data, fakta, dan solusi sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Setelah berbagai permasalahan tersebut muncul, petani tidak tinggal diam. Mereka mulai melakukan berbagai bentuk advokasi agar permasalahan yang dihadapi dapat diketahui oleh pemerintah dan segera memperoleh solusi. Advokasi yang dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyampaian aspirasi kepada kelompok tani, Kapotan hingga kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah pertama yang dilakukan petani adalah mengadakan musyawarah di tingkat kelompok tani. Dalam musyawarah tersebut, petani mendiskusi berbagai kendala yang mereka alami seperti sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, jumlah pupuk yang tidak sesuai kebutuhan, hingga keterlambatan distribusi. Dari hasil musyawarah tersebut, kemudian disusun berbagai usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian setempat. Selain itu, beberapa organisasi petani juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan penerimaan pupuk bersubsidi. Menurut mereka, masih terdapat petani yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai penerimaan pupuk bersubsidi. Sebaliknya, terdapat pula data yang perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Dalam proses advokasi tersebut, petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data mengenai luas lahan, jumlah kebutuhan pupuk, serta dampak yang terjadi apabila pupuk tidak disedia di tepat waktu. Dengan adanya tersebut, pemerintah dapat memahami bahwa permasalahan yang terjadi benar-benar dialami oleh masyarakat dan bukan hanya berdasar pendapatan semata. Advokasi yang dilakukan petani menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus dilakukan melalui aksi demonstrasi. Advokasi juga dapat dilakukan melalui dialog, penyampaian data, diskusi, rapat koordinasi, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah. Cara seperti ini cenderung menghasilkan solusi yang lebih konstruktif karena semua pihak dapat menyampaikan pendapat serta cara terbuka. Setelah menerima berbagai aspirasi dari petani dan hasil evaluasi dari berbagai pihak, pemerintah mulai melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perbaikan sistem pendapatan petani menerima pupuk bersubsidi agar bantuan benar-benar diberikan kepada petani yang memenuhi syarat. Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, distributor pupuk, kios resmi, serta kelompok tani agar proses distribusi berjalan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran pupuk agar tidak terjadi penyimpanan dalam distribusi. Pengawasan tersebut penting karena pupuk tersubsidi merupakan program pemerintah yang
menggunakan anggaran negara sehingga harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan solusi mengenai mekanisme penyembuhan pupuk bersubsidi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses memperoleh pupuk bersubsidi. Berdasarkan studi kasus mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia, dapat dianalisis bahwa kasus ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan materi advokasi dalam agribisnis yang dipelajari. Kasus tersebut menunjukkan bahwa advokasi merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dan mengambil keputusan. Dalam kasus ini, kelompok tani, kapotan, koperasi, dan organisasi petani berusaha menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah agar sistem penyaluran pupuk bersubsidi dapat diperbaiki. Jika dikaitkan dengan advokasi kebijakan, kasus ini menunjukkan bahwa petani meningkatkan adanya perubahan terhadap kebijakan distribusi pupuk subsidi. Petani berharap pemerintah dapat memperbaiki mekanisme terhadap pertanian pupuk, meningkatkan pengawasan distribusi, serta memastikan pupuk tersedia pada saat musim tanam. Tujuan advokasi tersebut bukan untuk menyalahkan pemerintah, melainkan memberikan masukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan advokasi pasar, kelangkaan pupuk juga memberikan dampak terhadap kegiatan permasalahan hasil pertanian. Ketika pupuk tidak tersedia, produktivitas tanaman menurun hingga jumlah hasil panen berkurang. Akibatnya, pasokan komoditas pertanian ke pasar menjadi tidak stabil dan dapat mengaruhi harga. Kasus ini juga berkaitan dengan advokasi hak. Petani sebagai pelaku utama sektor pertanian memiliki hak untuk memperoleh sarana produksi sesuai dengan ketentuan yang lebih ditetapkan pemerintah. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh, petani merasa hak mereka belum terpenuhi. Melalui advokasi, mereka menyampaikan aspirasi agar tersebut dapat dipenuhi sehingga kegiatan produksi pertanian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, terdapat pula unsur advokasi keberlanjutan. Memperoleh pupuk sering lagi menyebabkan sebagai petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan. Seketika pupuk akhirnya tersedia, praktik tersebut dapat mengurangi efisiensi pemupukan dan berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, distribusi pupuk yang lebih tepat waktu dan penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran menjadi berbagai penting dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan kampanye, berbagai informasi mengenai kelangkaan pupuk diberikan oleh media massa sehingga masyarakat mengetahui kondisi yang sedang dihadapi petani. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi mengenai tata cara memperoleh pupuk bersubsidi, persyaratan penerimaan, serta pentingnya penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya adalah lobby. Dalam kasus ini, perwakilan kelompok tani maupun organisasi petani melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan pupuk, luas lahan, jumlah petani yang terdampak, serta dampak kelangkaan pupuk terhadap hasil produksi. Komisi tersebut merupakan bentuk lobby karena dilakukan secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Kemudian terdapat pula negosiasi setelah penerimaan berbagai masukan dari petani. Pemerintah melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi yang dapat diterapkan. Melalui proses tersebut dilakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk, keadaan penerimaan, serta koordinasi dengan distributor dan pemerintah daerah. Negosiasi ini bertujuan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang memberikan manfaat baginya. Berdasarkan studi kasus mengenai advokasi petani terhadap kelangkaan pupuk subsidi di Indonesia, terdapat beberapa pelajaran yang penting yang dapat kita ambil, terutama bagi mahasiswa. Pelajaran pertama adalah bahwa komunikasi yang baik merupakan kunci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak hanya menyampaikan Ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak hanya menyampaikan keluhan, tapi juga mengumpulkan data menyampaikan aspirasi mereka melalui kelompok tani. Koperasi mampu mengurusi petani dengan adanya komunikasi yang baik. Pelajaran kedua adalah pentingnya kerjasama antara berbagai pihak serta aliran tidak hanya melibatkan petani, tapi juga pemerintah, distributor pupuk, lingkungan pertanian, pelaku usaha, lembaga keuangan akademik, sehingga masyarakat sebagai konsumen.
Pelajaran ketiga adalah pentingnya data yang akurat dalam proses advokasi. Aspirasi yang didukung oleh data akan lebih mudah dipahami dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Misalnya data mengenai jumlah petani yang terdapat, luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, serta penurunan hasil panen. Akibat keterlambatan pendidikan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pelajaran berikutnya adalah bahwa advokasi harus dilakukan secara santun, terencana, dan bertanggung jawab. Tujuan utama advokasi bukan untuk menyalahkan atau mencari kesalahan suatu pihak, tapi juga untuk mencari solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi bersama. Oleh karena itu, setiap proses advokasi sebaliknya dilakukan melalui dialog, diskusi, musyawarah, dan sampaian informasi yang benar-benar sehingga dapat menghasilkan keputusan bermanfaat. Selain itu, studi kasus ini bertujuan mengajari bahwa setiap kebijakan pemerintah diperlukan evaluasi yang secara berkala. Kondisi di lapangan dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat. Kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan kebutuhan petani. Evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki sistem yang masih memiliki kelemahan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata pentingnya dalam sektor agribisnis. Permasalahan yang dihadapi petani tidak hanya berdampak pada proses budidaya tanaman, tapi juga mempengaruhi produktivitas terhadap petani, distribusi hasil pertanian hingga ketahanan pada nasional. Melalui proses advokasi petani dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan masalah yang kepada pemerintah secara tertutup dan berdasarkan data pemerintah. Kemudian dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya mengantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kerjasama antara petani, kelompok tani, koperasi melakukan usaha, kemudian penyuluhan pertanian, masyarakat melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, serta kemampuan untuk bekerja sama. Berbagai permasalahan di sektor agribisnis dapat diselesaikan dengan lebih baik. Oleh karena itu, advokasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya advokasi yang dilakukan secara bertanggung jawab, diharapkan kebijakan dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing sektor pertanian Indonesia, serta mendukung terciptanya sektor agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kita dapat menyelesaikan pembahasan mengenai advokasi dalam agribisnis lain. Telah mempelajari seluruh materi yang telah dipaparkan, mulai dari pengertian advokasi, tujuan advokasi, jenis-jenis advokasi, peran advokasi, hubungan antara petani, pasar, dan pemerintah, perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi, hingga studi kasus mengenai advokasi terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan agribisnis. Dari seluruh materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa advokasi bukan sekadar menyampaikan kritik, keluhan, ataupun tuntutan kepada pihak tertentu. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, bertanggung jawab, dan didasarkan pada data-data serta fakta yang akurat dengan tujuan menciptakan perubahan yang lebih baik. Melalui advokasi, berbagai inspirasi masyarakat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas.
kita juga telah memahami bahwa advokasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Advokasi tidak hanya berkaitan dengan pemerintah, tapi juga melibatkan petani, pelaku usaha, koperasi, penyuluh petani, akademis, lembaga swasta, masyarakat, organisasi petani, hingga masyarakat sebagai komunitas. Semua pihak memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, keberhasilan advokasi tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan memerlukan kerjasama komunikasi yang baik serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. Melalui materi ini, kita juga mengetahui bahwa terdapat berbagai bentuk advokasi, yaitu advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, namun memiliki peranan yang penting dalam menciptakan sistem agresi yang lebih baik. Advokasi kebijakan bertujuan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Advokasi pasar bertujuan memperkuat posisi petani dalam memperoleh hasil pasar dan harga yang layak. Advokasi hak bertujuan melindungi hak-hak petani maupun bekerja petani. Advokasi keberlanjutan mendorong pembukaan sumber daya alam serta bijaksana agar tetap lestari. Sedangkan advokasi konsumen bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh produk pertanian yang lebih aman, berkualitas, dan memenuhi standar perlakuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyediakan bahwa dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyampaian. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsung. Kritik dan saran yang membangun dan sangat berharap sebagai dalam evaluasi agar saran ia dapat menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengar presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat hari ini dapat memberikan manfaat dan mendapatkan pengetahuan bagi kita semua. Saya Nadia Rafana mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.